Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dan juga mengikuti acara yang telah ditentukan di mana saudara-saudara akan melaksanakan temu nasional, mungkin juga seminar membahas mengenai masalah-masalah modal Ventura yang tadi telah dilaporkan oleh Saudara Menteri Keuangan. Walaupun baru, artinya masih baru, tapi toh sudah ada yang berprestasi melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kesempatan ini tentu saya gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat bagi mereka yang telah berhasil untuk membina perusahaan modal Venturanya yang memang sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional, khususnya dalam membina pengusaha kecil. Kami harapkan agar supaya kiprah selanjutnya daripada modal Ventura ini akan bisa mengangkat daripada pengusaha kecil, sehingga nanti akan menjadi pengusaha yang mandiri dan bonafit, ikut serta dalam melanjutkan pembangunan ekonomi nasional kita. Sebenarnya ini merupakan salah satu panggilan daripada trilogi pembangunan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa trilogi pembangunan adalah pertama, stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Yang tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Karena hanya dengan stabilitas nasional kita bisa melaksanakan pembangunan ada pertumbuhan baru kita bisa melaksanakan pemerataan dalam arti menikmati daripada hasil pembangunan, tapi juga pemerataan dalam arti memperluas daripada usaha. Jadi tidak hanya pemerataan menikmati kuehnya, tapi juga pemerataan dalam membesarkan daripada kuehnya, berarti berusaha. Memang dalam GBN daripada trilogi pembangunan itu dirubah, ialah pemerataan dulu, baru stabilitas nasional, dan baru pertumbuhan. Sebetulnya logikanya seperti tadi yang katakan, stabilitas nasional memungkinkan bangun pertumbuhan, baru ada pemerataan. Kalau pemerataan sebetulnya tidak ada pertumbuhan, apa yang diratakan? Tentunya juga kemiskinan yang diratakan. Tapi karena rupa-rupanya daripada wakil-wakil rakyat takut, khawatir penonjolan stabilitas nasional, berarti pendekatan security, inilah kemudian lantas dirubah, ya kemudian lantas pemerataan lebih dulu, baru stabilitas nasional, lantas pertumbuhan. Tapi tiga-tiganya memang tidak boleh dipisahkan satu dengan lain, karena itu sudah menjadi masalah. Mengenai soal pemerataan, salah satu daripada trilogi pembangunan, sebenarnya sejak kita melaksanakan pembangunan, kita telah melaksanakan pemerataan daripada ikut serta pembangunan, tidak pemerataan daripada menikmati pembangunan, tapi juga ikut serta pembangunan. Apa yang kita laksanakan umpamanya dengan proyek Inpres yang telah dikeluarkan sejak semula, Inpres desa, Inpres kabupaten, Inpres Dasati 1, Inpres pasal, kemudian Inpres SD, Inpres kesehatan, dan Inpres lain-lain sebagainya. Ini semua ditujukan kepada pemerataan dalam ikut serta melaksanakan pembangunan. Inpres desa mulai daripada pemberian 100.000 sampai sekarang sudah 6,5 juta tiap-tiap desa, daripada 65.000 desa, seluruhnya boleh daripada tahapan, mulai daripada 100.000 meningkat sampai kepada 6,5 juta sekarang ini yang diberikan kepada desa itu. Ini maksudnya apa? Sejak semula agar supaya
dalam rangka pemerataan, jangan sampai ada satu desa pun yang tidak ikut serta melaksanakan pembangunan. Nah, sesuai dengan potensi daripada desa masing-masing, maka mereka melaksanakan pembangunan yang direncanakan oleh desa itu sendiri, sesuai dengan kemampuan yang ada daripada mereka. Perencanaan mereka yang melakukan, kemudian juga pemilihan daripada proyek mereka yang memutuskan, dengan ditambah kekuatan, kemampuan, kegotong royongan daripada daerah, ternyata daripada jumlah impres desa yang relatif kecil itu bisa menyelesaikan proyek yang lebih besar sampai kepada 10 kali, 15 kali daripada dana impres yang diberikan pada desa. Nyatanya daripada pemerataan, daripada ikut serta melaksanakan pembangunan, mulai daripada desa, kabupaten maupun provinsi, yang kemudian kabupaten provinsi mendukung yang dihasilkan oleh desa dengan pembangunan infrastruktur supaya satu sama lain kemudian menjadi menyambung daripada pembangunan daripada desa itu. Ternyata setelah 25 tahun karena potensi desa itu tidak sama, itu ada yang memang sumber daya manusia yang memang baik, dan sumber daya alamnya juga memang lebih baik, tapi juga ada yang memang sumber daya alamnya kecil, lantas sumber daya manusia pun juga masih terlalu tidak memenuhi syarat. Sehingga setelah 25 tahun membangun, ialah pembangunan jangka panjang yang pertama, daripada 65.000 desa itu masih sepertiga ketinggalan. 2/3 telah berhasil menjadi desa yang berhasil daripada membangun, tapi sepertiga kurang lebih 22.000 merupakan desa yang tertinggal, di mana sebagai satu bukti atau satu ukuran bahwasanya di desa tertinggal itu banyak rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena setelah kita melaksanakan pembangunan 25 tahun, ternyata memang jumlah kemiskinan daripada rakyat kita belum kita bisa angkat, tapi hanya bisa menurunkan. Pembangunan, mulai pembangunan setiap 100 orang 60 yang miskin. Setelah kemudian 25 tahun, terus pembangunan jangka panjang yang pertama selesai, kemudian masih 14 daripada 100 orang yang miskin. Dan kemudian setelah kita lihat sekarang 96 3 tahun, sudah bisa turun lagi, tinggal 11%. Dari 100 orang 11 yang masih miskin. Ini yang merupakan suatu tantangan yang memang harus kita selesaikan bersama. Nah, ternyata bahwasanya tidak semua yang miskin itu hidup di desa tertinggal, tapi juga desa yang telah maju ternyata juga masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian untuk dapat agar supaya segera rakyat yang masih hidup di bawah kemiskinan di desa tertinggal, kita lakukan kegiatan-kegiatan untuk lebih mempercepat daripada mereka, kecuali impres desa yang telah dilaksanakan, ada impres desa tertinggal. Ialah memberikan modal untuk digunakan selanjutnya merupakan modal bergulir di desa itu selama 3 tahun, 20 juta kali 3, 60 juta. Ini merupakan modal bergulir di desa itu, agar supaya kegiatan ekonomi akan lebih meningkat. Jadi modal ini tidak akan ditarik, tapi akan seterusnya di desa itu dipinjam oleh anggota, setelah mengembalikan bergulirkan kepada yang belum. Kemudian setelah merata kembali lagi bergulir kepada yang telah meriksa. Rupa-rupanya ini pun juga berhasil dengan baik. Artinya bahasanya rakyat bisa meningkat karena rakyat di desa dengan pinjaman itu kemudian ditambah dengan didampingi oleh para sarjana yang kita kirim ke desa-desa itu untuk mendampingi, ternyata ya benar-benar bisa manfaatkan dari modal bergulir yang 60 juta. Sekarang sudah tahun ketiga, berarti seluruhnya 60 juta itu sudah ada di desa, tidak akan ditarik itu. Nah, bahkan daripada beberapa daerah yang kemudian lantas kesulitan dan kita lihat bahwasanya sangat lemah, misalnya seperti Irian Jaya maupun juga daripada
Timur itu seluruh provinsi daripada desa itu memperoleh dana bergulir tersebut. Itu tidak ada satupun, tapi lainnya adalah memang dipilih-pilih. Inilah cara untuk dapat segera mengentaskan daripada kemiskinan, termasuk pula dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha daripada desa di desa tertinggal. Sekarang mengenai desa yang sudah maju tidak tertinggal di mana? Kalau memberikan bergulir tentunya sangat sulit, karena itu lantasan modalnya banyak. Karena itulah kita laksanakan dalam rangka kemitraan dengan pengusaha-pengusaha yang telah berhasil. Nah, pengkemitraan ini kita sambil mengeterapkan mengenai program Pakesra sama Kusra, tabungan keluarga sejahtera sama kredit usaha keluarga sejahtera. Tentu membutuhkan daripada cara maupun juga daripada modalnya. Nah, dalam rangka kemitraan maka kita mengambil kepada pengusaha-pengusaha besar, cobalah daripada 11,5 juta ini agar supaya bisa meminjam kepada bank, persyaratannya mempunyai tabungan adalah minimal 2.000 rupiah. Untuk menabung 2.000 aja sulit. Karena itu lantas kita minta para pengusaha dan kelompok Jimbaran bersedia untuk memberikan sehingga 23 miliar terkumpul. Bukan kita serahkan ke mereka, tapi kita serahkan buku tabungan tadi daripada 11,5 juta daripada rakyat itu. Dengan demikian mereka itu berhak meminjam. Nah, sekarang minjemnya kemana? Minjam kemana? Kalau minjem pada bank, dengan hasilnya tidak ada bank yang memberikan kredit murah. Tentunya juga kredit komersial. Ya tidak mungkin daripada pengusaha kecil kemudian akan menggunakan kredit komersial. Nah, kemudianlah kita terapkan lagi kemitraan agar supaya para pengusaha yang telah berhasil menyisihkan daripada keuntungan setelah pajak, setelah bayar pajak, yang keuntungan masih 100 juta ke atas, dengan 2% untuk menyisihkan daripada keuntungan. Inilah merupakan penyusunan daripada modal. Ternyata dari tahun pertama ini kurang lebih ada 360 miliar yang terkumpul. Nah, inilah merupakan modal, karena kalau daripada bank tentu uang daripada rakyat dari deposito untuk dipinjamkan tentu juga lebih tinggi daripada deposito. Kalau lebih rendah dengan harus subsidi, ya siapa yang memberikan subsidi? Karena itulah sekarang modal 2% daripada para pengusaha itu yang tidak pengusaha, tapi mereka yang punya penghasilan itu. Penghasilan 100 juta lebih setelah pajak. Dari yang 100 juta tidak. Saya pun juga kena, itu kena sebagian 2%, karena saya harus konsekuen untuk bayarin 2% itu. Itu karena sebagai presiden terus terang ngecek penghasilannya lebih daripada 100 juta satu tahun. Jadi dananya kumpul, untuk seterusnya ini akan bisa. Ini kita sudahkan ditabung oleh satu yayasan, namanya Yayasan Dana Mandiri, Dana Mandiri, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Sejahtera Mandiri. Kemudian lantas kita serahkan kepada bank untuk dipinjamkan dengan bunga 6% saja. Nah, dengan demikian lantas bisa menolong si rakyat ini. Sistem daripada tabungan pinjam kita gunakan agar supaya ada sistem pendidikan, jadi hanya begitu saja kita berikan 2.000, mereka bisa pinjam 10 kali 20.000, tapi setiap mendapat pinjaman harus nabung lagi 10%, dari 2%. Tabungan jadi 2.000 tambah 2.000, 4.000. Yang 18.000 untuk usaha. Setelah kita tanyakan bisa usaha ada hasilnya, ternyata memang ada hasilnya yang bisa mengembalikan. Setelah mengembalikan kemudian bisa pinjam lagi, bukan lantas 2 kali 10, tapi 2.000 kali 10, tapi 4.000 kali 10, 40.000. Nabung lagi 10%, 4.000, tabungannya 8.000. Nanti pelunas pinjam lagi, berarti 8.000 kali 10, 80.000. Menabung lagi 8.000, kemudian lantas menjadi 16. Begitu seterusnya, sehingga akhirnya mereka ya kalau bisa nanti menabung misalnya sampai kepada 160 kali 10, itu sudah merupakan suatu modal yang lebih besar. Sehingga akhirnya mereka nanti akan menjadi pengusaha yang mandiri,
sehingga lantas bisa meminjam kepada bank secara komersial yang disediakan misalnya kredit usaha kecil dan lain sebagainya. Ini adalah satu daripada wujud pemerataan agar supaya daripada yang miskin betul-betul juga bisa menikmati pada pembangunan. Di sampingnya itu juga dalam rangka pemerataan usaha supaya ikut serta melaksanakan pembangunan itu. Ini telah kita laksanakan dan mudah-mudahan kemudian juga akan bisa diadakan. Sekarang mengenai soal penggunaan kemitraan. Kemitraan, kenapa kita menggunakan daripada kriteria atau memang kemitraan ini sebetulnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu jelas bahasanya ekonomi nasional kita harus disusun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Alat-alat produksi yang menyangkut hidup rakyat dikuasai oleh negara. Lantas daripada air dan bumi serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penjelasannya sebetulnya juga telah dikatakan bahasanya pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalam pasal 33 itu menjadi landasan daripada pengembangan demokrasi ekonomi. Itu tercantum di dalam penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 45. Sehingga ada orang mengatakan apa itu demokrasi ekonomi, jawabannya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, baik mengenai penjelasannya maupun juga apa yang tercantum dalam pasal 33 itu sudah jelas. Usaha bersama, kekeluargaan dan usaha bersama lantas dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau usaha bersama keluargaan itu kan dasarnya mengandung daripada semangat dan jiwa kemitraan. Kemitraan antara kekuatan-kekuatan ekonomi, apakah itu pada usaha milik negara maupun swasta maupun juga daripada koperasi. Apakah itu yang besar, menengah maupun yang kecil. Karena kita terapkan daripada jiwa semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian setelah itu kita gunakan, sekarang ini memang dalam rangka trilogi pembangunan, pertumbuhan memang dapat kita saksikan. Ini yang menjadi masalah sekarang. Masalah persoalannya ekonomi kita itu hanya menghasilkan pertumbuhan, tapi pertumbuhan dikuasai oleh kelompok tertentu. Gitu. Nah, masalahnya sekarang pertumbuhan yang mutlak. Gitu. Tanpa pertumbuhan tidak akan bisa bertahan. Tapi masalah penguasaan dari kelompok tertentu itu, nah sekarang menjadi isu politik menaik kesenjangan maupun juga kecemburuan kesenjangan dan lain sebagainya. Ini yang harus kita atasi. Gitu. Karena tujuan daripada pembangunan kita adalah untuk sebesar-besar kemampuan rakyat, bukan hanya golongan tertentu saja, tapi keseluruhan daripada rakyat Indonesia. Tapi apakah dalam rangka pembangunan seperti yang katakan, kita menentang pertumbuhan? Tidak, kan tanpa pertumbuhan tidak akan ada kemampuan untuk diratakan. Maka pertumbuhan dengan sini. Tapi kemudian lantas sekarang karena yang menengah maupun yang kecil itu lamban daripada pembangunan sehingga menimbulkan perbedaan yang begitu besar. Sekarang gimana caranya? Apakah yang pertumbuhan yang besar itu kemudian kita pabras sama sekali? Atau tidak, karena begitu. Maka sebaiknya yang menengah yang kecil inilah harus kita angkat segera sedemikian rupa sehingga bisa mengejar pada ketinggalan daripada yang menengah. Di antara lain memberikan fasilitas seperti tadi, termasuk pula daripada modal ventura, di mana para pengusaha kecil maupun usaha menengah ini adalah memang sangat kekurangan modal, tapi juga daripada keterampilan maupun juga manajemen dan lain sebagainya. Nah, dengan modal ventura itu karena ikut serta dalam modal, dengan ikut serta membina daripada perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan kecil, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana dalam rangka kalau ini sudah bisa berjalan daripada baik menengah maupun juga kecil terus tumbuh, kita usahakan akhirnya menjadi kekuatan pula yang memang diperlukan dalam rangka ekonomi nasional. Bagaimana gap itu bisa dihilangkan atau bisa diperkecil? Tidak lain dalam rangka pemerataan.
Kalau pemerataan tadi adalah dalam rangka usaha untuk usaha, sekarang pemerataan dalam rangka pemilihan. Ialah agar supaya perusahaan-perusahaan besar yang telah berhasil itu diratakan melewati apa? Kepada menjual sahamnya kepada bursa, melewati bursa. Dan demikian daripada pengusaha kecil lemah yang sudah tingkatan akan ikut serta dalam memilih daripada perusahaan-perusahaan yang besar itu. Ini sekarang sudah dianjurkan lewati koperasi juga sudah, kemudian lantas daripada bursa pun juga sudah, sehingga sebenarnya memang kita akan mengharapkan bahwasanya nanti dalam rangka pasal 33 juga dalam menguasai itu tidak perlu lantas mutlak, tapi menguasai dengan peraturan perundang-undangan, mewajibkan semua perusahaan yang besar juga melewati bursa. Berapa persen misalnya itu, ya tentu harus kita lihat umpamanya sampai pada 45%, untuk lebih menghilangkan daripada rasa ini kok yang kelompok yang kecil kok memilih terus saja besar. Makin banyak dijual kepada bursa, berarti paling banyak pula daripada yang memilih. Makin kecil daripada gapnya di antara yang telah berhasil dengan yang menengah sama yang kecil. Yang memang pada bursa sekarang ini 45. Tinggal sekarang berapa? Masih 55. 55 pun juga nanti bisa dijual lagi yang lebih besar kepada pengusaha menengah yang telah baik itu. Sehingga demikian nanti tinggal berapa daripada perorangan kelompok yang tadi telah membangun perusahaannya menjadi besar, kemudian lantas dijual gitu. Nah, segi pemilihan bisa kita atas demikian. Tapi sekarang gimana? Yang dijual tadi kan ngumpul uang, melewati bursa maupun juga daripada jual itu, daripada pengusaha besar, tidak gratis gitu aja, tidak akan diberikan, tapi ngumpul uang. Sekarang uangnya untuk apa ini? Gitu. Nah, sebetulnya dalam rangka bisa untuk usaha. Nah, usahanya dengan supaya harus sudah memikirkan, jangan menimbulkan gap lagi. Itu usaha dengan harus sudah mengajak kepada yang menengah maupun yang kecil. Itu. Dan mendirikan perusahaan yang baru, yang menengah, yang kecil diajak. Sehingga lantas sekarang permulaan tidak lantas merupakan satu perusahaan. Jadi umpamanya perusahaan A itu lantas telah menjual, uangnya lantas sekian, itu lantas sekarang jangan digunakan untuk usaha sendiri lagi. Kalau usaha sendiri lantas kemudian akan melebarkan lagi perbedaan satu. Tapi kalau usaha dengannya mengajak kepada yang kecil maupun menengah. Kalau tidak ada perusahaan yang baru, nah sekarang digunakan sebagai modal ventura untuk memperkuat daripada yang menengah sama kecil sehingga menjadi kuat. Itu. Ini tentunya seperti yang telah sekarang dipelopori daripada perusahaan modal ventura, ini akan lebih besar. Modal ventura yang nanti akan kiprah di masyarakat akan menjadi besar karena perusahaan-perusahaan yang sekarang misalnya ambil aja 200 perusahaan yang membayar pajak sekarang yang tinggi, itu terus serta paling tidak sudah 200 perusahaan yang besar akan mempunyai modal untuk kegiatan dalam modal ventura. Apakah itu perusahaan-perusahaan yang dipilih itu seperti halnya sekarang juga modal ventura kiprah kepada perusahaan-perusahaan kecil itu sehingga mereka akan menjadi perusahaan kecil yang bisa mandiri. Nah, sekarang usahanya pada modal ventura. Nah, sekarang kalau andai kata itu tidak perlu karena modal ventura kemudian sudah ada masuk kelebihan daripada dana tidak bisa untuk usaha, lalu untuk apa? Dan untuk kepentingan nasional masih ada dua macam. Satu adalah kepentingan nasional, jual aja membeli obligasi pada pemerintah ataupun pada pemerintah sehingga pemerintah punya sumber dana yang tidak kecil untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang perlu dibiayai oleh pemerintah. Tidak perlu kita pinjam ke luar. Itu manfaat daripada. Tapi kemudian kalau ini memang juga sudah perlu, sekarang bagaimana? Kita tingkatkan sekarang dalam rangka kerjasama regional. Di ASEAN misalnya, dalam rangka bantu meningkatkan ketahanan ekonomi agar supaya saling menghidupi dan saling mengisi daripada kekurangan. Secara kebetulan kemarin saya berkunjung ke Myanmar sama Laos itu. Setelah saya lihat itu bisa diterapkan kalau kita mempunyai modal besar. Itu
Dan saya melihat juga kalau nanti para pengusaha itu betul-betul bisa mengumpulkan hasil penjualan saham dan rangka pemerataan itu merupakan modal yang idle, tidak bisa kesahkan, bagaimana caranya? Kemarin saya lihat di Myanmar, itu mereka sedang bangun seperti kita, mengejar, ingin belajar, mempunyai potensi yang besar untuk membangkit listrik dengan tenaga air. Itu berarti menghasilkan listrik yang murah. Kalau listrik dengan berguna batu bara, mahal. Dengan gas, mahal. Kemudian dengan air, dengan murah. Dan ini besar sekali. Bisa sampai ribuan daripada satu sungai. Kalau kita membangun dam-dam di Sungai Citarum itu, 3 dam itu hanya kurang dari 2.000. Yang setelah satu dam bisa 3.000 megawatt. Itu berarti merupakan modal untuk membangun industri yang memerlukan listrik yang murah. Apa? Itu. Untuk mengolah bahan tambang itu sehingga menjadi bahan baku daripada industri. Apa? Aluminium itu. Terus boksit untuk diolah menjadi alumina itu membutuhkan listrik yang murah. Seperti kita di sini. Begitu pula iron sand juga membutuhkan listrik yang murah. Indonesia telah mempunyai pabrik baja, mempunyai iron sand juga, tapi tidak mungkin membangun iron sand untuk dijadikan pellet sebagai bahan baku daripada spons itu. Kenapa? Listriknya mahal. Kalau kita terpaksa dulu pada waktu kita mikir dalam rangka pemerataan, Jogja itu diberikan proyek untuk mengolah pasir besi yang di selatan itu. Ada pasir besinya, tapi membutuhkan listrik. Setelah dihitung-hitung listriknya yang mahal, tidak ada tenaga air, sehingga tidak visible. Kalau kita memaksa berarti subsidi selamanya akan menjadi beban daripada negara. Tidak mungkin. Kalau kita putuskan ya sorry terpaksa, walaupun saya orang dari Jogja terpaksa harus nerima bisa Jogja tidak akan bisa mulai proyek itu karena kalau dipaksa akan menjadi beban daripada rakyat seluruhnya. Lainlah kemarin saya lihat bahasanya di Myanmar juga mempunyai pasir besi. Kalau itu kemudian lantas bangunan artinya listrik yang bisa dibangun khusus untuk mengolah iron sand menjadi pellets bahan baku daripada iron sand, kita bisa manfaatkan. Sekarang itu kita import pellet itu dari Swedia sama dari Brasil 6 juta ton kurang lebih, tidak sedikit, dan kita tergantung tidak bisa lain kecuali ada import. Kemudian kalau kita bersama-sama bisa mengembangkan listrik yang murah kemudian untuk mengolah daripada harus menjadi pellet, nah kita bisa mengimpor, memenuhi daripada kebutuhan baja kita itu lantas dari Myanmar. Berarti Myanmar mempunyai industri yang pasarnya itu jelas itu ada. Kemudian hasil daripada baja kita, apakah itu billet maupun slabnya, billet yang akan menjadi betonizer, paku, kawat sampai paku, lantas slabnya yang tebal sampai udah tipis, nah kita jual ke Myanmar sebelum mereka itu bisa mendirikan daripada pabrik baja sendiri gitu. Dengan ini lantas saling mengisi. Kalau memang tidak bisa dari imbal beli, kita membeli pelletnya daripada Myanmar silahkan kebutuhan apa untuk beli daripada kita. Daripada kita membeli daripada sekarang yang jauh Swedia sama Brasil juga mereka nggak mau melaksanakan imbal beli. Jadi kita hanya impor saja, kan rugi. Kalau kita dalam rangka ASEAN, kita saling mengisi, jadi saling menghidupi. Jadi kemudian lantas saya pikir bahasanya ini ada kesempatan yang baik dalam rangka kerjasama saling mengisi dalam rangka spirit atau keluarga ASEAN. Kalau kita mempunyai modal lebih yang tidak bisa modal lebih dari mana? Tadi perusahaan-perusahaan Pak Ika misalnya menjual kepada sahamnya